menyuruh Petrus makan binatang haram. Jelas ini adalah perbuatan iblis. Begitu Bang Jemaah. Lanjut. Iya, Masya Allah. Selamat malam Bang Juma. Malam Mas. Piye kabare Mas Kucing? Yo api-api ae. Iki dari Alhamdulillah. Lumajang iki. Aku arep nanya satu Bang Juma. Iya. Iki ngomongnya nang Alkitab, tapi iki nang Al-Quran boleh ndak tanya nang tentang Al-Quran? Boleh. Yang penting ada akalnya dibawa. Oke pasti wes akal itu pasti. Iki nang surat Maryam iki kan jare sampean kan Isa sama Yesus itu kan bedo kan? Iki nang surat Maryam ayat 33 itu loh, coba sampean baca. Kan Yesus wafat itu. Yesus wafat. Nabi Isa semasa ia hidup wafat dan dibangkitkan. Berarti nang Al-Quran ini percaya Yesus itu wafat, mati maksudnya. Bangkit, iya itu maksudnya Mas. Oke. Silakan. Oke. Di situ Nabi Isa alaihissalam sedang menyatakan dirinya berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di situ dia masih dalam keadaan bayi dia. Dalam keadaan bayi. Jelas sekali bahwa ketika dia berdoa dan menyatakan dirinya kepada Bani Israel, inni Abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyan, beliau masih dalam ayunan. Sehingga ketika dia mengatakan assalamu alayya, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku, itu doa. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Wafat yang dimaksud di sini adalah meninggal dunia, terpisahnya antara jasad dan roh. Sedangkan Nabi Isa sekarang dengan jasadnya belum terpisah, berarti belum wafat. Nabi Isa belum wafat, masih bersama dengan jasadnya, dengan ruhnya. Nah nanti kapan dia wafat? Pada saat datang yang kedua kalinya, maka Nabi Isa akan diwafatkan. Mati semuanya makhluk, tak ada lagi yang hidup. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun mati. Lalu kapan dia bangkit? Pada saat di hari kebangkitan. Jadi bukan pada saat dia terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit, Nabi Isa naik ke langit itu dalam keadaan hidup. Dia tidak mati. Nah, yang Anda harus pahami, coba Anda lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 117. Kata Tuhan kemudian, kata Allah kemudian di sana, dan yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kata tawaffaitani, dari akar kata wafi aufa, yang artinya memelihara. Jadi ketika kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, itu masih statusnya, kalau itu yang kita pakai, masih statusnya terpelihara, diistirahatkan, ditidurkan. Sedangkan yang dikatakan dengan kematian yang asli, kematian yang asli, itu pada saat dia datang yang kedua kalinya. Kiamat dunia ini, Nabi Isa pun ikut wafat, meninggal dunia. Bangkit setelah kemudian manusia ingin digiring kepada mahsyar. Seperti itu, Bung. Makanya di dalam kitabmu pun Nabi Isa, Yesus itu terangkat langsung. Dia tidak ditangkap, dia tidak disalib. Yang disalib itu orang lain, makhluk terkutuk yang disalib itu. Yesus bukan makhluk terkutuk, Bung. Dia manusia suci. Sebentar, tak potong sedikit ya. Yo. Kalau sampean bilang nang salib iku manusia terkutuk, sebelum Yesus mati itu dia berkata kepada, dia berdoa kepada Elohim. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan jiwa dan ragaku. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Masa orang terkutuk bisa berdoa gitu, Pak? Lah, justru karena itu dia bukan yang disalib. Cerdasnya Anda. Karena Yesus itu tidak terkutuk, makanya bukan dia yang disalib. Yang disalib itu adalah orang yang makan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Jadi yang disalib itu adalah Yudas. Yang terkutuk itu Yudas. Dialah yang Anda sembah.
Ada satu lagi Bang Cuma. Ya. Waktu Yesus disalib itu kan ada 3 salib. Kiri kanan itu ada orang, ada penyamun, penjahat di sebelah kanannya, di sebelah kirinya juga penjahat. Yesus di tengah-tengahnya. Iya. Penjahat sebelah kiri dan kanan ini, yang sebelah kiri ini mengatakan kepada Yesus, jika engkau Allah, Firdaus. selamatkanlah kami dan dirimu. Tapi Yesus berkata pada orang yang jahat di sebelah kiri itu, temannya yang berkata sebelah kanan, bukan Yesus, temannya. Kamu tidak malu ya? Kamu yang berdosa itu pantas. Kamu tuh penjahat, pantas disalib. Tapi Yesus si orang tidak berdosa. Dia tak pantas disalib. Terus Yesus berkata kepada orang di sebelah kanannya, sekarang pun juga setelah mayatmu, setelah engkau meninggal, kita akan bersama-sama di Taman Eden di surga. Kok bisa kalau dia bukan Tuhan, kok bisa dia ngajak meyakinkan, memastikan bahwa orang di sebelah kanan itu akan bersama-sama dia di surga? Faktanya sama-sama enggak, Bang? Yang data itu kan di firman, Bang. Ya itu dia makanya. Ini kan cerita-cerita yang dibangun setelah terjadinya penyaliban. Kitab Lukas yang Anda pakai berarti itu dituliskan sekitar tahun 62. Yesus disalib, perencanaan salib itu terjadi di antara tahun 332 dan 33. Ada jarak selisih 30 tahun baru ditulis cerita-cerita itu. Ada nggak yang bisa mengatakan ini bukan penambahan, ini adalah penambahan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard. Hukuman bagi orang yang memerangi Tuhan, memerangi Allah dan memerangi utusan Allah adalah disalib. Apakah Yesus memerangi Allah? Apakah Yesus memerangi Nabi Musa? Tidak. Yang memerangi Allah, yang memerangi Yesus, yang memerangi utusan Tuhan adalah Yudas. Itu jelas itu. Paulus pun mengatakan, orang yang diurapi telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Apa iya? Yakin? Yesus menjadi kutuk. Orang suci, orang benar, orang yang tidak melakukan dosa apapun kok jadi kutuk? Kapan dituliskan Galatia itu? Jauh puluhan tahun, tahun 52. Baru kemudian Paulus itu menulis surat. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus mati untuk menebus dosa orang Romawi dan Yunani dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk? Itu karangan dari mana Paulus dapatkan? Sedangkan penyaliban terjadi, dasar pijakannya adalah kecemburuan orang Yahudi kepada Yesus dan ketakutan orang Yahudi terhadap Romawi yang akan datang merampas tempat suci dan bangsa mereka, sehingga mereka harus membunuh Yesus. Bunuh Yesus untuk apa? Untuk membebaskan orang Yahudi dari penindasan Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Jadi tak ada hubungannya dengan dosa. Kemudian puluhan tahun muncul pengarang-pengarang bebas. Yesus digantung di pohon dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon salib. Kok Yesus terkutuk? Dari mana dasarnya Paulus mendapatkan ilmu hitam kayak begitu? Mas Apanya? Di mana ayatnya Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk? Iya, Galatia 3 nomor 13. Itu yang di mana? Galatia 3 nomor 13. Dia 3. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Kejam kali lah Paulus ini ngarang-ngarang cerita hitam kayak begitu. Yesus itu manusia suci. Jangan karena ingin jempol dari penjajah, pemakan babi dan pemakan makanan yang diharamkan oleh Torah, sampai dia ngarang cerita yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Bagaimana ceritanya?
Hukum Tuhan ingin dihapuskan dengan mengorbankan manusia di atas pohon. Kayak mana ceritanya? Ilmu dari mana itu, Bang? Sedangkan orang Yahudi menghapuskan dosa dengan binatang, bukan dengan manusia. Yang minta persembahan manusia itu hanya dewa Molok. Imamat 1 nomor 2 beritakan, sampaikan, ajarkan kepada orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus kepada Tuhan, ajarlah mereka mengorbankan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Tak boleh kemudian menggunakan manusia. Haram hukumnya. Itu dilarang oleh Elohim. Dan tanganku sendiri yang akan menghukum orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuh. Bukan dewa, Mas. Tidak ada yang sembah dewa. Sampean itu. Lah, kalian menyembah Theos. Theos itu apa? Kami Theos itu menyembah Yesus, yaitu Nabi Isa yang kamu ada di surat Maryam itu. Kenapa Anda menyembah dewa? Yang Anda sembah itu bukan Nabi Isa. Yang Anda sembah itu adalah iblis yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Isa. Lu kok ngawur pula? Yesus berkata apa? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, ada enggak penyesat datang mengaku Yesus? Atau ada enggak malaikat datang mengaku Yesus? Ada. Kepada siapa? Pada Paulus. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa ngaku Yesus itu? Siapa itu? Siapa itu, Bang? Ya, aku tuh catat semua yang sampean sebut tadi itu ayat-ayat nanti besok tak golek inang. Ya, silakan. Kalau keliru ndak bener ya berarti sampean itu bohong dulu. Kalau benar ya catat dulu. Ini udah seperti inang kayaknya semalam. Kita cari besok. Sebenarnya itu dua Yohanes sebenarnya ada catat kok. Iya, silakan. Kisah Para Rasul 9 nomor 3 kitab. Loh, Markus 14 nomor 11 itu apa, Rek? Markus 14. Markus ya? Akhi. Markus 14. Bukan Markus ya? Ya, coba Lukas ya? Baca. Nanti saya Lukas. Gak ada kata dewa kok. Nggak ada ya? Oh, saya juga lupa berarti. Yang lain pada tidur semua. Masya Allah. Sorry, nggak mantau apa tuh, Ahi? Dewa. Taman-taman dewa. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 14 kayaknya itu. Oh iya, sorry, saya lupa. Sorry, lupa saya. Saya kalau ragu saya pasti bertanya. Kalau saya ragu pasti bertanya. Saya nggak bisa nembak langsung gitu karena di dalam tubuh saya tidak ada Tuhan. 14 itu. Coba di. Iya. Betul. Coba Anda baca di sana. Ah, dewa itu Theos, Bang. Theos itu dari mana, Bang? Theos itu kan kitab saudara ini bahasa Yunani aslinya. Nah, di situ bahasa Yunaninya Theos, bukan Allah atau Allah. Gitu. Ternyata Theos itu artinya dewa. Berarti Yesus ini adalah anak dewa. Ngawur. Lo kok ngawur pula abangku ini? Besok tak golek ise. Golek ise. Sekarang kalau Tuhan, kalau di dalam bahasa Yunani Tuhan itu apa? Theos kan? Meskipun yang sebenarnya itu adalah akontas. Coba Anda lihat bahasa Yunaninya, bahasa Yunani kitab saudara. Pada mulanya adalah firman logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan logos itu firman. Logos itu adalah Theos. Ya, firman itulah Yesus itu. Nah, itulah firman itu adalah Theos kan? Yesus iyo. Berarti sampai sebutin sendiri kok. Nah iya, Theos itu apa bahasa Indonesianya? Theos itu ya Tuhan lah. Mana ada. Theos itu artinya dewa.
Berarti Yesus itu adalah dewa. Piye toh? Dan yang mengajarkan menuhankan Yesus kan orang Roma Yunani, penyembah-penyembah dewa. Berarti Yesus mereka anggap dewa, tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhannya Yahudi, tetapi menganggap Yesus adalah Tuhannya Romawi. Tuhannya Yahudi itu Elohim, Tuhannya Romawi adalah Yesus. Beda. Yesus disebut Theos, anak dewa. Gimana dong? Jadi yang kalian sembah itu adalah sembahannya Romawi. Ya. Sampean cukup cerdas, tapi belum 100%. Tak cek dulu ya. Tak cek. Cukup Sorry cerdas, tadi kalau saya salah menyebut. Oke, tak cek dulu nanti sesok. Kesabaran Rasul 14:11 itu. Iya, betul Bang. Betul Setahu tuh ndak ada di Alkitab itu mengatakan Yesus itu dewa, nggak ada. Alamak. Ada yang bisa buka Karema? Mau dibuktikan? Iya, silakan akhi. Dewa itu Silakan, untuk orang Hindu. Orang Roma. Roma Hindu, orang Yunani. India. Ingat Bang. India Mas. Ingat Bang. Yunani itu agamanya itu agama Hindu loh. Lah iya, itu yang Coba dibesarin. dewa. Nah itu dia. Besarin host. Ini ya. Mana dewa ya? Mana? Ini dewa nih. Dewa mana tulisan dewa? Ini dewa. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita. Kita lihat cek bahasa Yunaninya ya. Oke. Ya. Ini. Theos. Kita pada Rasul tuh. Theos. Apa Theos? Theos. Dewa. Nah sekarang masuk ke ini, akhi, ke Yohanes 1 nomor 1. Theos nggak di situ? Di Theos paralelnya. arche en hologos en prostonteon kai hologos ho Theos. Theos. Berarti dewa. Yesus itu dewa. Gimana dong? Kalian nyembah dewa. Nah, iya yang mengatakan ini kan Paulus, bukan murid-muridnya Mas. Oh, pore. Yesus di Yohanes 1 nomor 1 itu disebut sebagai anak Theos. Anak dewa. Piye toh? Ya. Sampean bolehlah aku tak ini dulu sesok tak boleh. Nah, Kolose 2 nomor 6 nomor 7 8 dewa menjadi manusia. Namanya Yesus. Piye toh? Jadi sampean itu menyembahnya dewa. Nah, mungkin aku ini majelis Mas, majelis gereja. Jadi aku ini Mau majelis gereja, mau mimbar gereja yang jelas nyembah Yesus itu yang nyembah dewa toh. Piye? yo rasa kok dewa. Saya tahu itu Yesus sama Nabi Isa itu sama podo wae sama. Iya podo wae ketika Yesus Nabi Injil. Sampai tahu ketika- dah ada empat kitab yang diturunkan Allah, tahu? tahu Yo, coba. Taurat. Yo ndak dok. Apa toh? Apa dulu? Kitab Jabur. Waldo? Jabur kan? Siapa dulu ya? Kitabmu, Bos. Jabur, Jabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Oh gitu toh. Yang diakui Sekarepmu lah. Berarti sampean mengakui Injil itu dari Nabi Isa kan? Ya tapi Injil yang dimaksud Nabi Isa itu bukan yang kamu imani itu loh mas. Gitu. Aduh. Injil itu adalah firman Tuhan yang Tuhan wahyukan kepada Nabi Isa. Ya bener. Sedangkan Bible Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Kikaluhu, Pararam, Padahal itu kan bukan Injil. Itu adalah Bible. Buku-buku yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Dan Yesus sendiri nggak pernah memberikan legitimasi kepada penulis-penulis Bible itu. Gitu loh. Piye toh mas? Sampai hari ini menerasi sesuai dengan pikiran sampean ya, asumsi sampean. Lah, piye mas?
Yesus di dalam Markus 1 ya, nomor 14, di situ Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Sedangkan Lukas menuliskan itu karangan sendiri hasil penyelidikan. Ya. Nah, piye? Gimana toh? Iya, untuk saat ini sampean bener, aku percaya dulu. Nanti Nah, boleh gitu. cek kebenarannya. Jadi kitamu itu bukan Injil. Injil. Bukan. Kita Orang tulis Injil. Injil perjanjian baru. itu setelah Injil masuk ke perjanjian lama. Indonesia baru disebut kitabmu itu Injil. Sebelumnya Biblos. Piye? Plus Injil, Mas. Lah, Injil itu di Indonesia, Mas. Lah iya, berarti itu Loh. benar kan, di Al-Quran diakui Injil. Lah, tapi kan kitabmu pertama kali ditulis bukan di Indonesia toh? Ya udah tahu kalau itu di Alamak. Piye toh? nanti tahu. Lawang Markus iki ditulis tahun 64. Yesus ngajar Injil iku tahun 30 sampai tahun 33. Matius ditulis tahun 66. Yesus mengajarkan Injilnya tahun 33. Petrus tahun 81. Yohanes tahun 100-an. Sampean tahu tuh dari mana, Mas? Kok bisa? Lah itu sering dari sih? sumber Kristen sendiri. Yang tidak diketahui kapan tahun penulisannya itu, Kisah Para Rasul itu nggak tahu. Kalau Wahyu tahun 90 sampai tahun 96. Yakobus ditulis tahun 47 sampai tahun 48 kalau Yakobus. Piye toh? Sedangkan Paulus 13 suratnya iki nanti dia menulis itu tahun 52. Ada selisih puluhan tahun dari pengajaran Yesus. Jadi penulis-penulis Bible ini menghafalkah atau mereka menuliskan dari sejak zaman Yesus? Tak mungkin. Yesus terangkat tahun 33, mereka menulis tahun 60, tahun 50, tahun 40, tahun 100. Nah itu dihafal di kepalanya atau gimana? Ya. Nah, Saiki aku iya. kalau dapat dulu. Gitu dong. Tapi besok tak benerkan omongan sampean itu. Iya, besok kesini Sesuai lagi yo. kata-katamu. Jangan Ya. lupa bawa daun sirih ya. Ya wes, ya matur suwun, Mas. Atur Mas suwun Juma. ya, hati-hati. Cerdas sampean, cukup cerdas. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Malam. Oke Thomas. Oke mas, oke mas. Jangkrik. Oke, kita sapa Andreas. Selamat malam Andreas. Jaringannya kurang baik. Ya, Bang Sirait silakan Bang. Tadi majelis gereja dia ya? Kok nggak ngerti Majelis Bible gereja ya? mas, iyo. Kok begitu nggak ngerti apa-apa? Nah itu dia, majelis gereja tapi kok yang pokok-pokok dalam agamanya sendiri toh nggak dibaca gimana toh? Halo, Ikut juga nak saya nak dewe. ya halo. Ya, Aku baru kali ini dengar si Juma berdebat seperti ini ya. Baru kali ini. Karena saya juga baru ada akun TikTok. Baru kali ini. Akun TikTok. Tapi sejauh ini yang saya baru ya dengar iyalah. omongan si Juma. Coba mengikuti ngarang 15 tahun ngidul. yang lalu. Dengar. Saya hanya baru kali ini dengar Juma ngomong, tapi ngarang ngidul. Tidak ada komitmen dia dengan ucapannya. Satu. Begitu. Saya jelaskan ya satu. Tadi dia bilang Yesus adalah yang mulia. Terus ada lagi Yesus adalah Theos, dewa. Yesus adalah punya nonot. Berarti kamu itu ngarang ngidul. Nah,
Oh, Yesus nggak punya nonot jadinya. Jadi sesuka hatimu aja cuma. Berarti Loh. kamu Loh, gimana tadi loh. Yesus yang mulia kan? Iki wong edan Iya sampean. kan? Makanya Gimana toh? seenakmu aja kamu buat. Kok jadi seenaknya pula? ketawa-ketawa Saya orang katakan yang tidak Yesus punya otak. itu mulia. Yohanes Jadi hanya orang 16 nomor 14. Apabila orang yang ia tidak datang punya maka otak dia yang akan dengar memuliakan omonganmu, aku. tahu gak? Yesus Gantian, orang Bang Rais, suci, gantian. Kisah Para Rasul Kan? 4 Gantian Bang nomor Raid. 30. Yesus Tiga. adalah hamba Tuhan yang suci. Yesus punya nonot. yang ngarang Lukas 2. Yang dengar dia orang bodoh semua. Ya udah kita turun nggak, orang kalau nggak mau bodoh dengar, yang nggak mau diskusi dengar, turun. Gimana tuh Mas? Udah kalau nggak mau Mas. diskusi turun. Lawang di kitabnya mengatakan itu. Kok aku pula yang kau bilang ngaur, gimana toh? Aku benci semua, biarin aja, emang gue urusin. Aku mau Dia nolak tulis, Yesus punya nonot gitu. Ah, parah ini kalau nolak ini. Jadi Yesus itu laki-laki tanpa nonot maksudmu gitu? Parah ya, aduh. Karena ketika Bang Zuma mengatakan Yesus itu anak dewa, lah ini dewa datang. Bukan kamu Bang Dewa, ngapain GR naik? Kalau dewa yang ini dewa pemakan kutu. Rambutnya nggak pernah disampoin. Itu kupret bang, itu kupret. Itu kupret. Mana Yesus ini anak dewa Kristennya ini? tertulis dalam Bibelnya, ya kan? Ini besti semua di sini, Anarki and besti. hologos and prostonteon kai hologos hoteos, lah kan? Kok Bang Juma yang disalahin orang kitabnya yang mengatakan Yesus anak dewa, anak teos? Gimana sih? Biar Mas. Karena Mas. begitu besar kasih teos kepada dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya, anak dewa. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Teos kan? Gimana sih? Jangkrik. Halo Bang Kris. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen Islam Bang? Islam Bang, fan berat Bang Zuma ini, fan. Mantap Makasih, Bang Bang. Zuma, semangat. Iya semangat. Yang penting tidak ngantuk. Singanya Allah nih Umar bin Khattab. Umar Ya, bin turun aja Khalid. Bang. Iya, Islam makasih. saya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucok Batu. Beh, bagus juga namanya tak kawanku ini. Batu Ucok. Ya Bang Ucok Batubara, silakan Bang. Islam atau Kristen Bang? Bang Ucok. Malah nonton TV dia. Halo, Bang Indra. Ya, selamat malam, brother. Nah, Islam Kristen, Bang. Saya Kristen, brother. Kristen. Oke, sip. Silakan Bang Juma. Jadi begini ya, brother. Sesuai Tema dengan perhitungan dulu, ambil tema dulu, baru diskusi. Ini tadi saya Gimana? menyimak suatu tahun. Kalau suatu tahun yang kita jalani ini adalah suatu palsu, ini memang suatu taktik oleh orang-orang Majus ini apa? supaya ini? bagaimanapun kita Ini mempelajari apa? atau bertanya kepada Tuhan. Ini yang kamu omongkan mau apa ini, Bang? Yang mau kamu omongkan apa nih, Bang? Rocky Gering ini. Jangkrik, jangkrik. Jadi Adam Apa yang itu mau kamu meninggal omongin, Bang? Kita dengar dulu apa dia mau katakan.
Adam itu sudah berusia 1000 tahun lalu meninggal dunia. Ini baru tahun 2024. Sedangkan keturunan-keturunan Adam itu masih banyak lagi. Jadi tahun ini sudah dirombiak, tidak jelas lagi. Dirombiak. Supaya kita itu tetap di dalam situasi. Jangan terlalu kayak gitu kali bang, biasa aja nya. Ngomong Santai aja. jangan Jadi ngelancur. kita itu Ngomongnya jangan kita itu ngelancur. tidak akan bisa dapat kalau iman kita itu tidak benar. Iman Kita itu tidak akan benar. protokol selalu. Tanda-tanda iman benar itu apa bang? Masuk akal? Tidak masuk akal? Ya tanda-tanda iman yang benar itu kita itu terangkat ada di sorga. Mati menjadi. Jadi manusia orang maju. Kau sekarang ada di surga atau di bumi, Bang? Malah asal hukum itu kondi. Kau sekarang ada di surga atau di bumi, Bang? Di surga dia. Itu rahasia. Doh. Anda kenapa minumnya kemarin mabuknya sekarang, Bang? Minumnya kemarin mabuknya sekarang gimana sih? Aduh, gimana ini Maunya teman kita? manusia itu harus hidup di sorga dan di bumi, hidup kekal. Tetapi itu tidak mungkin kepada semua manusia mampu dilakukan. Kalau pelaku kejahatan dilempar kemana bang? Mereka akan mati, akan Dilempar terhapus kemana? di dalam kehidupan. Di api neraka itu pun kurasa mereka tidak akan dibakar, melainkan dihapus dari Pembuat kejahatan kehidupan. itu Oh, di api neraka berarti mereka dipijit-pijit, nggak dibakar gitu, maksudnya dilus-lus gitu. dihapus dari segala kehidupan manusia di seluruh dunia. Siapa yang akan siapa yang mau? Kata Siapa yang Yesus mau di dalam para Markus, Bang dengar. Kata Yesus di dalam Markus 9 ayat 49, semua orang akan dibakar di api neraka, Bang. Gimana sih kau ini percaya Yesus enggak? Siapa para nabi yang enggan berkenan? Enggak menanggapi apa yang kita sampaikan. Aduh, cuma ngoceh sendiri. Ganti Bang Sadri. Orang mabuk gini enggak mau diskusi. aduh, abang inilah. Orang dikasih data nggak ditanggapin, ngoceh sendiri Iya, kemana-mana. mau kayak Rocky Gerung, tapi yang muncul tadi itu roti Garut.